wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah usiku wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid Besar Kaum Sukadadi yang dirahmati oleh Allah, para subuh ini subuh segala puji bagi Allah, kita bersyukur di Kamis keempat ini kita kembali bisa bersilaturahim. Dan kita bersyukur kita diberikan kemudahan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Semoga Allah menjadikan ini adalah jalan keistiqomahan, istiqomah di jalan husnul khotimah, insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan tidak lupa kita melanjutkan tentang amalan yang membuat kita selamat dari siksa, amalan yang membuat kita menjadi celaka, amalan yang membuat kita menjadi mulia, dan amalan yang membuat kita dihapuskan dosa. Kalau tidak salah itu kemarin, kalau tidak salah lupa lagi. Tapi jelas itu hadis riwayat melalui sahabat Abu Hurairah. Lagi. Jadi tema besarnya amalan yang membuat kita selamat dari siksa, amalan yang membuat kita menjadi celaka, amalan yang membuat kita menjadi mulia, amalan yang membuat kita dihapus dari segala dosa. Ya. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu kita akan membaca ulang hadis ini. Mudah-mudahan kita tuntaskan 4 amalan. Ya. Yang pertama, apa saja amalan yang membuat kita menjadi mulia? Ya. Apa saja amalan yang membuat kita selamat dari siksa? Ya. Amalan yang membuat kita selamat dari siksa. Kalau salah begitulah tema kita bahasan kita tadi. Kita akan coba membaca lagi teksnya, meskipun jadi lupa di amalan ini, ya. Sudah dimasukkan di HP-nya lupa. Jadi karena kita melihat pesan itu. Yang pertama yang membuat kita akan selamat dari dosa adalah khasyatullahi fisiri wal alaniyah. Senantiasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang, baik di wilayah privat maupun di wilayah publik. Senantiasa takut kepada Allah. Nah, min khasyatillah ini makna dari takwa. Dan kemarin disampaikan takwa itu memiliki atau diberikan pemaknaan oleh para ulama sedikitnya ada 3. Pertama, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah.
dengan sepenuh hati, dan pada waktu yang sama meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dengan sepenuh hati. Itu para mufasir memberikan makna itu. Yang kedua, ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami menjalankan takwa ini dalam kehidupan kami? Kemudian Rasul memberikan ilustrasi bagaimana sekiranya engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Maka para sahabat pun menjawab, kami akan berjalan dengan penuh kehati-hatian. Itulah takwa. Jadi takwa yang kedua adalah mereka yang menjalani hidup ini penuh dengan kehati-hatian, takut terpeleset kepada jalan kemaksiatan. Ini makna yang kedua. Maka Rasul Nabi SAW dan Imam Bukhari, Imam Muslim memberikan dialog tentang makna takwa. Dan yang ketiga, makna takwa itu disebut di Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Quran surah ke-57, Pak. Quran surah ke-57 setelah Waqiah. Itu Al-Hadid ayat 4. Allah masih tahu kepada kita di akhir ayat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Jadi orang takwa adalah tingkat tinggi. Takwa tingkat tinggi. Orang yang merasa dirinya diawasi, diperhatikan, dimonitor oleh Allah. Jadi pada level ini dia tidak merasa khawatir dengan segala hal yang dilakukan karena meyakini Allah Maha mengetahui. Jadi wilayah ini juga kenapa kita dilarang riya, kita dilarang sombong. Karena kalau kita riya ingin dilihat oleh manusia, pakai bahasa Sunda, nyanyahoanan ke Gusti Allah. Menganggap Allah berapa ini makanya itu dilarang ya, karena mengambil alih kewenangan Allah. Jadi kalau udah level ini lah, hidup ini tentram. Kalau udah pada level ini, aku aina kuntum. Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Jadi kalau ingin kita selamat dari siksa Allah, maka hadirkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Ini seringkali kita sebut berulang-ulang, kegagalan manusia modern itu kegagalan menghadirkan Tuhan. Ya. Yang kedua, kemarin saya sampaikan bahwa qasdu bil faqri wal ghina, sederhana dalam kehidupan dunia ini, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Ini menghindari kecurigaan, menghindari kecemburuan, menghindari ocehan dan omongan orang. Ya, kalau tiba-tiba Pak Jayudin ini beli mobil Rubicon 5 sekaligus, kan dia curiga itu dari mana orang. Buat apa kalau ada yang terjadi? Ya. Jadi apa namanya? Kalau tahun 70-an kita merasakan perbedaan orang kota, orang desa, orang kampung, dan terjadi jauh. Makan sama, pakaiannya sederhana, sama. Jadi gapnya nggak terlalu jauh. Sekarang sangat terasa ini. Itu jadi persoalan. Sehingga seringkali jadi apa namanya, dianekdotkan
soal beda pendapat itu biasa, menjadi masalah. Yang jadi persoalan itu kan beda pendapatan, itu kan persoalannya. Jadi jangan terlalu takut dengan beda pendapat, jangan terlalu takut. Itu hal biasa. Atau dalam ilmu agama itu soal fikih, tidak ada persoalan. Yang menjadi banyak menjadi persoalan serius itu kalau sudah menjadi beda pendapatan, nah itu yang bilang persoalan. Ini yang terjadi menjadi anekdot kita. Yang selalu menjadi anekdot kita. Jadi jangan terlalu takut dengan berbeda pendapat dalam hal biasa saja, tidak punya pengaruhnya kecil. Yang ini ketajaman ini menjadi benturan yang menjadi konflik sosial itu bukan beda pendapat, yakin. Ya, bukan beda pendapat, itu kecil pengaruhnya, tidak signifikan. Yang harus kita antisipasi menjadi konflik, menjadi persoalan, menjadi serius, menjadi tajam, itu beda pendapatan. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita al-qasdu fil faqri wal ghina, senantiasa sederhana dalam kehidupan dunia. Ya, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa Allahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui terhadap dan Maha melihat terhadap apa yang kita lakukan. Yang ketiga yang dapat menyelamatkan kita dari siksa adalah wal adlu fi ridho wal ghadab. Senantiasa berlaku adil baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Nah, ketidakadilan ini yang seringkali juga menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh berbagai kalangan, berbagai bangsa di dunia. Itu tidak. Ya. Makanya aku masih tahu kepada kita, dulu berbuat adillah kalian. Dulu wa aqrabutit taqwa, bahwa membuat adil itu lebih mendekatkan, lebih dekat kepada puncak takwa. Jadi semakin tidak adil, semakin jauh kita dari takwa. Artinya semakin tidak takut kepada Allah. Jadi Al-Maidah ya, Al-Maidah coba ya, perintah Al-Maidah saya baca itu apa itu? Ayat 65 ya, Boy? Ayat 5 ya? Ayat 65 ya? Al-Maidah surah kelima. Ayat 65 ya, Boy? Oh itu? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu Walau ana akhlak kitab yang takwa kan, Pak? yang takwa. Al-Maidah i'dilu wa aqrabu lit taqwa. Ayat berapa ya? Sopowet ya. Ada yang mengatakan Kul la yasta'i bihai suk. ya dulu Ya, itu. walau Walau kita kubur dulu ya Al-Maidah masih ada. bukan yang 100, Pak, ayat 100. Sering dibaca bukan
Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina gitu Pak. Ya, awalnya ayyuhalladzina. Ya betul, 35 Pak, ayat 35 Pak. Ayat 35 juga. Coba ayat 8 dulu. Sok lupa. Ayat 6 tentang wudu, ayat 8. Kalau itu Pak bisa. Ayat 6 tentang wudu, ayat 8. Ini dulu, ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimanakum sana'an qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang telah beriman kunu qawwamina, kunu kalian semua ini ya harus berada qawwamina, ini menegakkan syuhada bil qisti, kalau jadi saksi yang benar ya. Wala yajrimanakum sana'un qaumin, jangan sampai kamu ini berbuat ya suka-suka Allah ta'dilu i'dilu, berbuat adilah kalian, huwa aqrabu lit taqwa, karena buat tadi itu lebih mendekati kepada takwa. Wattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirun, maha mengupdate, maha waspada, maha mengetahui, maha mengabarkan bima ta'malun, segala sesuatu yang kamu kerjakan. Ini yang diperintahkan oleh, maka ada kalimat sebelumnya wala yajrimannakum sanatun qaumin, atau kunu qawwamina lillahi syuhada'a. Kalau kita menegakkan semua itu, jadi saksi pun harus berbuat adil ya. Karena berbuat adil itu mendekati kepada ketakwaan. Kenapa takwa? Karena takwa itu adalah puncak kemuliaan seorang hamba. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu saja yang harus kita diingatkan, takwa. Jadi kita akan dibebaskan dari siksa. Yang kedua, yang ketiga, manakala kita mampu berlaku adil. Ini yang seringkali menghadapi jiwa kita. Karena yang paling memungkinkan tidak berlaku adil adalah mereka yang memiliki jabatan. Yang memungkinkan bisa berlaku adil dan memungkinkan bisa tidak berlaku adil mereka yang diamanahi kedudukan dan jabatan. Ya, itu yang memungkinkan, menyelewengkan, memungkinkan berlaku sewenang-wenang mereka yang memiliki kemampuan, memiliki kewenangan, memiliki kedudukan. Itu yang diingatkan Al-Quran kepada kita. Kalau kita gimana mau tidak berlaku adil, tidak kewenangan dan tidak punya kemampuan apa-apa, nah ini diarahkan ke arah dasar. Ya. Kemudian amalan yang dapat mencelakakan kita, kemarin disampaikan pasukun sadidun. Satu adalah sifat kikir. Kalau pakai bahasa anak muda, pelit tingkat dewa. Ya, pelit tingkat dewa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu pelit itu ada dua. Pertama bahil. Bahil itu pelit standar. Kenapa sih eta hese pisan tunggal deui itu. Jadi dia pelit. Ya. Tapi kalau bisa berbagi dalam segala kekurangan, itu namanya puncak ketakwaan. Ya. Nah, mbahnya pelit itu namanya suhun, Pak. Mbahnya pelit. Jadi kalau kita tidak bisa berbagi karena kita sama-sama kekurangan, itu wajar. Tetap wajar itu disebut pelit. Tapi pelitnya wajar. Itu namanya bahil. Nah, kalau di atas bahil itu mbahnya pelit, namanya suhun.
kelompok ini jangankan orang lain, dirinya sendiri pun tidak bisa menikmati kekayaan hartanya. Kenapa? Dia takut hartanya berkurang. Kalaupun dia sakit tidak mau berobat karena takut maya, kalau maya duitnya kurangnya. Jadi kalau uangnya terpaksa keluar, itu nggak bisa tidur. Punya uang 1 juta, keluar 100.000, itu di pikiran kan? Ya. Kenapa berkurang? Nah, ketika dia dapat lagi 100.000, maka dia pun tetap sedih. Kenapa? Kalau tidak dibelanjakan kemarin dia bisa dapat 100. Ini yang disebut dengan pelit tingkat dewa. Ya. Jadi ada dalam bahasa Arab begini. Ada yang tadi dibaca. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa adada. Penyakit orang yang pelit tingkat dewa itu ada di sini. Alladzi jama'a malahu wa adada. Itu kesenangannya itu adalah menghitung-hitung. Nah, kalau sudah sampai ke wilayah sini, maka masuk ke wilayah kategori korupsi tidak wajar. Ini terjadi di penyakit ini. Pertama, paling tingkat dewa. Yang kedua, korupsi tidak wajar. Jadi kalau dari hitung-hitungannya, kalau hartanya satu hari tidak bertambah, dia gelisah, Pak. Karena ada di wilayah wa'adda. Jadi dia jamaah mengumpulkan malah hartanya wa'adda, dihitung-hitung. Ini berumur sabar nih. Jadi di situ ternyata, jadi ini nggak bisa dihentikan ya kayak begitu, ya. Tidak bisa dihentikan. Kapan mereka berhenti? Kalau lihat harta kasur, berhentinya orang seperti ini. Harta jurtumul makom. Itu finishnya. Di dunia kadang bahaya di perlahanan. Lahan mudah ya. Jadi apa namanya, sufur sadidu, ya, paling tingkat dewa itu. Kenapa bisa hal seperti itu? Nah, karena yang ada di memorinya adalah jamaah mahalan wa adda, gitu. Jamaah mengumpulkan malan harta wa adda, dan kemudian menghitung-hitungnya. Kalau berkurang satu, gelisah itu. Apalagi berkurangnya lebih banyak, wah bisa pingsan. Ya. Ini yang pertama ya, orang akan celaka kalau dia dihinggapi penyakit kikir tingkat dewa. Yang kedua yang membuat kita celaka itu wahwan mutaba'un, mengikuti hawa nafsu. Ini yang paling dasar hawa nafsu ini. Setan iblis itu, ya, iblis itu lihat surah Al-Furqan, Al-Furqan surah ke-8, Al-Furqan surah ke-8, 11. Al-Furqan 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 25. Alhamdulillah, ya, 25. Ayat 12, Pak. Mulai ayat 12 bukan. Mulai ayat 12 kalau tidak salah.
di bab anak-anak setan. Lupa lagi. Lupa lagi. Yang menjelaskan tentang dialog iblis dengan Allah Subhanahu wa taala, dan iblis minta diperpanjang umurnya sampai hari kiamat. Aduh, surat apa itu? Dasar Al-A'raf. Al-A'raf surah ke-7 ya. Surah ke-7 ayat 12 berlakuan Al-A'raf. Al-A'raf mulai ayat 12 bahkan bisa dibaca sejak ayat ke-11 sebetulnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Ketika Allah kami menciptakan kalian, summa sawwarnakum, kemudian memberikan warna bentuk kepada kalian mereka. Summa qulna, kemudian kami kata Allah mengkomunikasikan lil malaikati, kepada malaikat, usjudu li Adama, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka bersujud ila iblis, kecuali iblis itu dari kata ablasat yang artinya frustasi, yang artinya sakit hati, yang artinya kecewa. Iblis. Jadi kalau sedang menjadi iblis itu tidak bahaya sebetulnya. Tapi kalau menjadi setan nggak bahaya. Ya, aja kalau frustasi itu makhluk frustasi nggak begitu. Nah, tapi kalau udah nanti nempel di hawa nafsu itu dahsyat, Pak. Seringkali diilustrasikan karena dia mengatakan, kemudian di ayat 12 Allah pun bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka, wahai iblis, kenapa engkau menolak apa yang mencegahmu tidak mau sujud atas perintahku kepadamu? Begitulah. Qala, ini pernyataan iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Jadi kesombongan asal usul ini adalah kesombongan pertama dalam kehidupan makhluk Allah. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Oke, gitu. Api cekes, tiup padel. Api cekes, pincang padel. Tapi lamun eta api nempel karena minyak bensin, nah bisa dikendalikan itu. Itulah hawa nafsu. Jadi bensin itu kalau setan, iblis menunggangi hawa nafsu itu menjadi dasar. Kalau iblis sendirian terlepas dari hawa nafsu, begitu. Jadi ini yang seringkali disebut dalam bahasa Nabi, orang yang memiliki ketakaburan sedikit pun tidak masuk surga. Ya, orang yang sombong tidak masuk. Karena ini logis jawabannya. Iblis aja yang sudah ada di surga sombong di keluarga. Mau urusan masuk, mau sudah bisa. Nah, gitu lah masalahnya. Tolak, oke, kalau begitu kata iblis, ya, andirni ila yaumi yub'atsun. Aku keluar. Jadi
Tapi andir nih, tolong berikan aku tangguh hidayah, berikan umurku ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Nah, ini yang saya kali dibaca dengan bahasa yang tadi. Iblis aja berdoa kepada Allah. Ini doanya. Qala andirni ila yaumil qiyamah. Itu minta kepada Allah. Saya tentu dan bisa tentu minta kepada Allah. Allah, tetapi apa? Allah Maha Kuasa. Hanya gengsi saja kepada Anda. Andir di Tuhan. Kalau gitu berikan aku tangguh sampai hari kiamat. Itu doa. Iblis pun berdoa. Jangan pun ayah jelma dengan doa melihat iblis. Ya. Jadi kalau ada kita manusia mengaku beragama tidak mau berdoa, sekali lagi ngalewihan iblis. Ngalewihan. Ya. Iblis saja berdoa, begitulah. Anekdotnya seperti itu. Qala Allah menjawab, innaka minal munzirin, maka engkau termasuk yang ditangguhkan. Jadi kotak itu dijawab oleh Allah. Jadi karena kita pun harus awal watoma terus kekhawatiran. Kalau doa kita langsung diijabah oleh Allah, jangan-jangan kualitas kita seperti setan. Karena apa? Itu dalam bahasa tasawuf sebenarnya istizwaj, disungkun dalam bahasa Sunda, ya. Atau ilustrasi sederhananya sering kita kasih tahu, kalau ada yang ngamen di rumah kita, kemudian kita segera kasih uang, kita tidak tahu yang sebenarnya, kita pun tidak paham, entah kita sedekah atau kita ngusir, tapi kita tipis sekali. Ini yang sering kali diilustrasikan. Sehingga kalau kita meneladani bagaimana Nabi Zakaria itu berdoa, minta dikasih betul berapa lama? 40 tahun. Nabi Musa itu berdoa sekian lama bagaimana menghadapi Firaun, 40 tahun. Kita harus seminggu dan betah. Meskipun kita tidak terus dengan Allah mengabulkan doa kita dengan cepat, boleh jadi Allah sayang kepada kita. Atau dalam hadis yang lain, dalam diskusi, dalam mengatakan, dia kan alamiah bagi kami. Kenapa tidak segera dikabulkan Allah aku ini? Karena tahu aku rindu dengan bikinnya, aku rindu dengan suara ceritanya, aku rindu dengan takonnya. Biarkan dia terus berdoa, tak dikabulkan dulu, karena aku rindu dengan gitu. Jadi itulah kecintaan Allah kepada hambanya, doanya tidak segera dikabulkan. Maka dalam ilmu kita atau pengetahuan kita dirumuskan cara Allah mengabulkan doa ada 3 kemungkinan. Ada yang cash, ada yang kredit, ada yang depositokan. Ya. Kenapa dia dikabulkan? Nanti dikabulkannya. Kalau sekarang karena dia tidak mau ibadah lagi, maka dia akan. Ya. Bahkan seringkali kita pun merasakan kita berdoa sampai-sampai doa kita sendiri sudah lupa. Lalu dijawab kalau dikatakan Allah mengetahui yang terbaik bagi setiap hamba. Ya, oleh karena itu kita celaka kalau kita mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh dibunuh hawa nafsu ini. Kalau dibunuh, nanti hidup ini tidak bergairah. Tugasnya adalah dikendalikan. Ya, dikendalikan. Maka di Quran surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98, surah 23, Allah memberikan panduan kepada kita agar kita ini dijauhkan dari bisikan, godaan dan provokasi iblis. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin
wa a'udzubika rabbi ayyadun. Itu diamalkan saja setiap waktu. Surah ke-23 Al-Mu'minun kita diajarkan doa isti'adzah. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadun. Tuhan, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan itu syaitan. Ya. Wa a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadun. Dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari hadirnya kembali syaitan. Di beberapa wilayah dijelaskan. Jadi kalau kita di rumah, di kantor, atau di tempat kerja, tiba-tiba karena gelisah, ingin marah-marah, kemungkinan iblis itu mulai bersemayam di hati. Usir segera dengan istiadah, ya, dengan istiadah yang baik. Nah, setelah itu sterilkan tempat kita dengan memikirkan Quran surah Al-Mu'minun ayat 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi supaya tempat ini diturunkan para malaikat rahmat. Jadi jangan sampai hawa nafsu ini harus dikendalikan. Ya, dengan banyak berlindung kepada Allah. Jangan sampai setan nempel di hawa nafsu. Jangan sampai setan menunggangi hawa nafsu. Kalau sudah menunggangi hawa nafsu, dahsyat. Ya, itu dahsyat. Hawa nafsu. Kemudian, coba lagi kemudian yang ketiga yang membuat kita celaka adalah wa injabul mar'i bi nafsihi, memandang dirinya dengan pandangan yang sempurna atau merasa dirinya mulia. Merasa dirinya Mulia atau merasa dirinya hebat, atau dalam bahasa anak muda kegeeran, kepedean, nah itu, atau overconfident, ya. Maka kita dianjurkan doa khusus oleh Nabi, ya, mudah-mudahan hafal doanya. Allahumma ja'alni syakuron waj'alni saburon waj'alni fi aini sabiron wa fi ayunin nasi kabiron. Allahumma ja'alni syakuron waj'alni saburon waj'alni fi aini sabiron wa fi ayunin nasi kabiron. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku syakuron, orang yang pandai bersyukur atau banyak bersyukur. Waj'alni saburon, jadikanlah aku ya Allah orang yang banyak bersyukur. Waj'alni, jadikan aku ya Allah fi aini, dalam pandanganku, dalam pandangan diriku sendiri, sogiron, aku ini orang biasa, aku ini orang kecil. Wa fi ayunin nasi, dan jadikanlah dalam pandangan orang banyak, aku ini orang besar, aku ini orang mulia, aku ini orang terhormat dalam pandangan orang banyak. Yang tidak boleh itu kita kegeeran. Pada waktu awal 2000-an, awal 2000-an, tidak akan disebut namanya karena pada semuanya tahu. Salah seorang tokoh di Bandung ini sempat saya menjadi asistennya 10 tahun yang lalu mendampingi beliau. Kemudian saya pakai apa juga saya guru
luar Pak. Ketika ditanya, beliau jawab, agama tiap ada sholat alasan dikabulkan tidak di kuliah tahun 50-60an tak kantor doanya itu Tahun juara. tahun 50-60an karena beliau masuk ke Bandung itu selesai kuliah itu 65-66. Saha bapak. Bukan. Oh. Kiai ini guru besar ini. Jangan. Jadi akan kamu go, dia bilang gitu. Akan kan di tahun 60-an. Tinggalkan kuliah tahun 60-an. Sampai hari ini setiap ada sholat alasan yang pernah ngantunkan doa itu setiap ada sholat. Keburon. Ya. Maaf. Allahumma ja'alni sakuron waj'alni soburon waj'alni fi aini sogiron wa fi ayunin nasi kabiron. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang banyak bersyukur. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang banyak bersabar. Ya Allah, jadikan aku ini dalam pandanganku atau dalam pandangan diri sendiri aku ini orang biasa, orang kecil. Wa fi ayunin nasi, ya Allah, jadikan aku ini dalam pandangan orang banyak adalah orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang besar. Dewi kayaknya mah. Jadi Dewi. Oh, udah dulu di Jogja ya. Tapi dosennya saha? Tidak ada juga kerjanya kenal. Berarti Beliau mengajarkan itu, jadi akan terpana tentukan doa itu. Ya, pantesan sejak dulu, sejak muda dia sudah menjadi tokoh. Sejak muda, tahun 80 di usia 40 tahun, dia sudah jadi tokoh di kota Bandung. Ya, sejak muda masih ada luar biasa. Dan itu tidak saya tanya apa doanya. Dia berkata akan sampai nanti setiap pada sholat dan doa. Akan terbarukan setiap pada sholat dan doa. Allahumma ja'alni syakuron waj'alni soburon waj'alni fi aini sogiron wa fi ayunin nasi kabiron. Ya, jadi lagi yang membuat kita celaka adalah kita ini merasa menjadi orang besar, ya, merasa mulia. Itu kegeeran, berlebihan, ini bahaya. Tapi yang sebaliknya diajarkan oleh Nabi dalam doanya, ya Allah, jadikan aku ini orang yang pandai banyak bersyukur, pandai banyak bersabar. Aku ini jadikan orang yang aku memandang diriku adalah orang biasa, sehingga tidak merasa ingin dihormati, ingin dibanggakan, tapi biarkan ya Allah jadikan orang-orang memandangku orang besar. Ya, biar orang-orang memandangku ini orang mulia. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Wa amma darajat, adapun yang ketiga, amalan yang membuat kita menjadi mulia, mendapat kedudukan yang tertinggi, apa itu? Fa'imsa usalam, menebarkan kedamaian. Ya, absusalam, tebarkan kedamaian. Yang kedua, it'amu ta'am, senang berbagi dan mengenyangkan perut teman-teman. Ya, senang berbagi.
Yang ketiga, wassalatu billahi wal nasniyah, senang menjaga sholat malam. Ini nanti lebih konkretnya, lebih tegasnya di Quran surah Ad-Dariyat surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 19 yang lebih dikenal dengan istilah ayat Quran Al-Dariyat ayat 15 sampai ayat 19 menjadi parameter apakah kita ini ahli surga atau bukan. Atau sabalik. Ini yang diabadikan, bukan diabadikan, ini yang ditugaskan Al-Quran surah Ad-Dariyat surah ke-51 ayat surah ke-51 ayat 15 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin mu'in. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu berada di taman-taman surga yang di dalamnya memancar mata air. Kenapa mereka berada di sana? Ayat 16-nya di akhir ayat Allah mengatakan innahum kanu qabla dzalika muslimin. Ketika di dunia mereka sedang berbuat kebaikan, baik sebagai orang yang memproduksi kebaikan atau orang yang mereproduksi kebaikan ataupun orang yang mendistribusikan kebaikan. Ini bukti. Amalan Yang kedua, di ayat 17-nya Allah masih tahu kepada kita, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka senantiasa menyempitkan tidur di malam hari karena untuk beribadah kepada Allah. Begitu, ya. Jadi kalau kita ingin tahu kira-kira belum lantai itu bisa lain. Jadi senang berbuat kebaikan. coba di Kedua, menjaga sholat malam. Luhur Pak, luhur. Yang ketiga, itu mereka kanu yang ketiganya ayat 18 terbebas dari susah. ayat 18-nya Selamat. ayat 18-nya itu kepada kita wafil ashadhum yastanfirun. Mereka menjadikan waktu sahur pada untuk mohon ampun kepada Allah. Ya. Wafil ashadhum yastanfirun. Jadi mereka senantiasa menjadikan waktu sahur itu waktu yang sangat istimewa untuk mohon ampun kepada Allah. Nah, yang terakhir yang ke-19, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam hartanya terhadap orang lain, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Jadi kalau kita punya keluarga, punya saudara, punya paman, punya bibi, punya emak yang hidupnya belum beruntung kekurangan, jangan sampai mereka meminta dahului oleh kita untuk memberinya. Itu ciri amalan ahli surga. Siapa yang ingin dapat mulia di akhir zaman, afsus salam, atim doa, sallu wa tasmiyah. Itu ditegaskan di Ad-Dariyat ayat 15 sampai 19. Yang terakhir, apa amalan yang membuat kita mendapatkan keistimewaan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah? Satu, isbagul wudu bisabar, menyempurnakan wudu di saat udara sangat dingin. Apa yang nama luar biasa ini? Sumur-sumurnya ada damai ya. Satu, menyempurnakan wudu, ya, menjaga wudu lah bagi kita itu lah apa-apa. Yang ketiga, nah mudah-mudahan ini kita banget ini, wa naqlul aqdami ilal jamaah, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Jadi semakin banyak langkah kita, semakin banyak kebaikan yang kita dapat, dan semakin banyak dosa yang dihapuskan oleh Allah. Sehingga Nabi menyebutkan langkah kaki kanan menambah satu kebaikan, langkah kaki kiri menghapus satu kesalahan.
mungkin putaran rodanya dihitung. Allah pakai mobil, apalagi pakai mobil, putaran rodanya jadi 4 dihitung oleh Allah. Ya. Jadi apa yang harus kebaikan apa yang harus kita lakukan? Itu bisa datang ke masjid sholat berjamaah. Setiap langkahnya jadi kebaikan. Ya. Akan dulu kan gitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Saking tidak inginnya mereka tertinggal, maka para sahabat mencoba mendekatkan rumahnya dekat dengan masjid. Nempel di masjid. Satu waktu setelah masjid mungkin penuh oleh sahabat, kelihatannya mungkin bahasa kita walau alam umum begitu. Rasul mesti tahu setiap langkah ke masjid, langkah kanan mendapatkan satu kebaikan, langkah kaki kiri menghapus satu kesalahan. Mereka pun mencoba memindahkan rumahnya jauh dari masjid. Semakin jauh, semakin banyak langkah yang ditempuh. Ayo mah deket dekadaku jauh ngomong bahasa. Ya. Yang terakhir yang dapat menghapus dosa adalah maktidor sholat ibadah sholat yang dikenal dengan sholat intidor. Ya. Jadi kalau habis maghrib, wirid, mungkin baca Quran sampai datang waktu isya, apa harus kita lakukan? Sholat sunnah. Zikrullah. Dikir, sholat dikir atau wiridan baca Quran. Allah cari. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Sholat sunnah menunggu datangnya sholat isya dari maghrib. Itu namanya sholat intidor. Isinya boleh sholat hajat, boleh sholat tobat, boleh sholat mutlak yang lainnya. Duha boleh, duha belum ada. Kecuali kalau besok Jumat datang jam 10 ke sini, sholat sunat tahiyatul masjid, mungkin syukur wudhu. Apalagi nuntutan, oke, besok nggak boleh. Kita sholat sunat intidor sampai dikumandangkannya ada Jumat. Duha saja, taubat, nyampe datangnya sholat Jumat. Sholat ini pun jangan dilakukan oleh kita. Karena apa? Oh ya, pertama tunduk gue pas Jumatan mana-mana tunduk kasih iblis ke daratan. Ini saja pesan dulu ini. Itu Pak. Ya. Jadi amalan yang kita lakukan, terutama itu amalan yang dicintai Allah itu apa aja sih Pak? Banyak sekali amalan yang dicintai oleh Rasul masih tahu kepada kita. Abdul Aman, Soyabul Aman, Adwamu'a wa Infola. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi kontinu. Apa buktinya? Nanti di Quran surah kita kemarin disampaikan di Quran surah ke-35 Fatir. Surah Fatir, surah ke-35 sebelum Yasin. Surah Fatir. Ya, Fatir. Surah Fatir di ayat ke-29 dan 30. Sudah kita ketahui. Ini bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang yatsluna kitab Allah. Yatsluna itu pakai fi'il mudhari yang artinya kalau bahasa populernya tilawah. Kalau membacanya continue itu namanya yatslu, continue. Dan sekali dua kali. Yatsluna kitab Allah, continue membaca Al-Qur'an. Wa aqamu sholat, continue menjaga sholat. Apalagi waqfaku waqfaku bima razaqnakum sirra wa alaniyah, continue menginfakkan hartanya baik terang-terangan yang wajib maupun yang sembunyi yang sunnah. Kalau zakat wajib boleh dipublish supaya tidak jadi fitnah. Tapi amal-amalan sunnah itu harus disirkan, disembunyikan. Oh jadi jago ya. Dewek tahajud berarti 40 rakaat.
Jadi makanya sholat sunnah itu dianjurkan utamanya di rumah, kecuali beberapa sholat sunnah. Satu tahiyatul masjid, pasti kamu perlu di masjid. Yang kedua Idul Fitri, Idul Adha, itu harus dipahami. Sisanya semua sholat sunnah utamanya di masjid, di rumah. Ingat, continue membaca Quran yang nanti jabatan bertemu itu adalah amalan yang tidak akan pernah rugi. Itu jadi Allah. Asal continue. Apalagi liwafiyakum ujurakum. Allah pun akan menyempurnakan pahala. Meskipun bacaan Qurannya kurang bagus, tajwidna tergunakan, suarana ya rebek-rebek tergunakan, tapi continue, Allah sempurnakan pahalanya. Sholatnya sering lalai, sering tidak khusyuk, sering melamun, continue sholat sunnahnya, Allah sempurnakan pahala. Oh gitu. Selalu yang utama itu tegakkanlah sholatnya. Itu soal khusyuk itu berikutnya. Bentuknya. Begitu Allah Akbar, ngomong gitu. Itu amalan yang itu. Ya. Jadi disempurnakan. Allah sempurnakan, asal kitanya continue. Continue. Ini membaca Quran, kapan? Kemarin saya baca Quran, kapan? 5 jam. Terus tahun wa yajidahu min fadli, Allah akan tambah kepada mereka keutamaan. Karena tidak disebut menurut Ibnu Tafsir apabila Allah menjanjikan Allah menambah karunia yang banyak tapi tidak dirinci, itu mengartikan bahwa itu unlimited. Dina sudah Fatir. Ayat 29:30. 29. Surah ke-35. Innahu sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Syakur, Maha bersyukur. Atau bahasa kitanya Allah akan mempublish orang ini orang baik pada para malaikat. Ya. Innahu Ghafurun. Kalaupun ada kesalahan bacaan, ada kekeliruan, Allah ampuni kesalahan. Tapi jangan begini. Punah para tinggali baca Quran, para tinggali sholat berjamaah, para tinggali minum taklim. Allah Maha Pengampun. Usaha heula. Ayat Fatir 29:30. Ya. Hadis lain mengatakan, khairul amal afdal. Amal apa yang paling dicintai, yang dicintai. Maksudnya jawab. Pertama, sholat ala waktu. Tepat waktu ya. Sholat di awal waktu. Tepat waktu di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, muliakan Orang tua ya. Itu amalan-amalan yang dicintai. Ya. Kalau yang jihadnya gimana itu, Pak? Apa? Jihad fisabilillah. Soal jihad itu yang pertama nih, ada yang sifatnya tarbiyah, ada yang sifatnya apa namanya, kalau sholat jenazah itu apa namanya? Hah? Kipai. Ya Rasulullah, saya ingin ikut ke medan perang. Yasta'dinu fil jihad, kata pemuda dari Yaman. Ayu walidak, apakah orang tua masih hidup? Ada. Pulang. Muliakan orang tuamu, layani orang tuamu. Itu adalah jihad. Selama masih ada prajurit yang siap. Tapi kalau semuanya sudah sangat menyangkut setiap orang wajib seperti dulu dalam resolusi jihad. Ini kondisi besar, Surabaya dalam bahaya. Maka semua para pemuda menjadi para buain untuk jihad.
Jadi kalau masih kita memiliki pasukan, masih memiliki tenaga alat negara yang memiliki tugas pokoknya adalah pertahanan, biarkan mereka berada. Ulah ngilu ikut campur jadi ribut. Tapi ini tadi continue kan pakai 28 berdoa Al-Quran pada sekolah